Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dimanapun saudara berada. Alhamdulillah, malam ini kita berada di kota yang bersejarah untuk mengukir sejarah baru. Kita berada di Bandung, kota pendidikan, kota kemajuan, dan kota peradaban. Kita berada di Bandung pada malam hari ini untuk membulatkan tekad kita bersama-sama melanjutkan pembangunan bangsa menuju hari esok yang lebih baik. Semoga tekad kita bersama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, 5 tahun yang lalu, saya, SBY, anak keluarga prajurit yang sederhana dari Pacitan, bertekad untuk meningkatkan bakti saya kepada bangsa dan negara. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan rakyat memberikan mandat dalam pemilihan presiden tahun 2004 yang pertama kali dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. 5 tahun yang lalu, dalam pidato deklarasi seperti malam ini, saya bertekad untuk bersama-sama seluruh rakyat Indonesia melakukan perubahan agar Indonesia yang kita cintai bersama menjadi lebih aman dan lebih damai. Indonesia menjadi lebih adil dan lebih demokratis, serta Indonesia menjadi lebih sejahtera. Alhamdulillah, di tengah badai cobaan dan rintangan, mulai dari bencana tsunami dan gempa bumi, krisis minyak dunia, krisis pangan dunia, dan bahkan krisis keuangan serta resesi perekonomian global, kita telah mencapai banyak hal dalam pembangunan kita, meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan di waktu yang akan datang. Hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tidakkah kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa? Stabilitas politik dan keamanan di seluruh negeri semakin baik, hukum dan keadilan semakin tegak, dan korupsi terus kita berantas tanpa pandang bulu. Ekonomi makin kuat dan terus tumbuh, disertai peningkatan pendapatan rakyat. Kesejahteraan rakyat makin meningkat, termasuk peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan swasembada pangan. Demokrasi makin berkembang, hak-hak asasi manusia makin dilindungi, citra dan kehormatan Indonesia di luar negeri makin dihormati, dan peran kita dalam percaturan global makin luas dan konstruktif. Atas semuanya itu, di samping rasa syukur yang mesti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh rakyat Indonesia atas dukungannya kepada saya dalam menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara-saudara, namun tugas kita belum selesai. Di samping masih banyak yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan, jangan sampai apa yang telah kita raih tidak berlanjut, apalagi mundur
kembali. Kita ingin landasan yang telah kita bangun 5 tahun terakhir ini dapat terus diperkokoh agar Indonesia bisa lebih maju lagi. Kita juga ingin pemerintah yang makin bersih dan pemberantasan korupsi yang makin nyata hasilnya tidak terhenti sehingga korupsi menjadi merajalela lagi. Dan menghadapi krisis perekonomian global dewasa ini, yang alhamdulillah dunia memberikan penilaian kepada Indonesia sebagai negara yang mampu mengatasi krisis ini. Jangan sampai upaya itu terhenti, akhirnya negara kita terjatuh dalam krisis sebagaimana yang kita alami di waktu yang lalu. Atas kesadaran dan panggilan tugas itu semua, saya bersama saudara Profesor Dr. Budiono, jika Allah meridhoi dan rakyat memberikan mandatnya kembali, kami bertekad untuk melanjutkan dan menuntaskan tugas dan pengabdian pada tahun 2009-2014. Terima kasih, yang insya Allah akan menjadi masa bakti terakhir saya dalam pemerintahan. Hadirin yang saya hormati, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, tugas 5 tahun mendatang adalah tugas yang amat berat di tengah krisis perekonomian dunia yang belum usai. Oleh karena itu, kami tidak akan banyak berjanji. Mengapa? Situasi yang kita hadapi tidak mudah. Persoalan bangsa pun semakin kompleks. Rakyat di seluruh tanah air sesungguhnya juga mengetahui bahwa pemerintahan yang saya pimpin telah dan terus bekerja menghasilkan sesuatu yang nyata dan bukan hanya wacana. Rakyat juga tahu bahwa pemerintahan yang saya pimpin telah memberikan bukti di tengah ujian dan cobaan yang tinggi dan bukan lagi janji. Saya pun, jika insya Allah terpilih kembali, akan terus bekerja dan bekerja. Saya akan terus menguatkan hati dan pikiran saya untuk tetap sabar, tegar, dan berikhtiar menghadapi segala persoalan, termasuk berbagai cercaan dan terkadang hinaan. Saya akan tetap konsisten untuk terus berpikir dan bertindak tepat dan rasional. Karena mengelola persoalan bangsa dan negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sejarah dan kepada generasi mendatang, haruslah tetap konstitusional serta sesuai undang-undang, sistem dan aturan yang berlaku. Tidak boleh gegabah dan berpikir untung-untungan, apalagi disertai konflik kepentingan, baik politik, bisnis maupun keuntungan pribadi yang lain. Insya Allah saudara-saudara, kita yang mengemban amanah tetap tidak akan pernah silau pada harta maupun godaan kebendaan lainnya. Namun demikian, saya tetap seorang manusia, saya bukan Superman. Dengan bantuan rakyat, insya Allah saya bisa melakukan banyak hal, namun tidak mungkin saya dapat melakukan semua hal, apalagi seketika. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan dan kebesaran untuk melakukan segalanya. Saudara-saudara, hadirin yang saya muliakan, mengapa saya memilih Profesor Dr. Budiono?
Saya telah bekerja sama selama hampir 10 tahun, termasuk ketika Pak Budiono menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di kabinet yang saya pimpin. Saya menilai Pak Budiono adalah seorang Muslim yang lurus, jujur, sederhana, konsisten dan toleran. Seorang teknokrat dan ekonom yang cerdas, ulet, keras dalam bekerja dan bertanggung jawab. Seorang koordinator menteri yang berpikir utuh, loyal, cermat, tidak gerusa-gerusu, dan jauh dari keinginan untuk mencari muka. Di atas segalanya, di dalam mengemban tugas, Pak Budiono tidak memiliki konflik kepentingan, baik untuk kepentingan bisnis ataupun motivasi politik yang lain. Dengan integritas kepribadian, kemampuan, dan sifatnya yang suka bekerja keras, saya yakin dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Saudara Budiono, jika kami berhasil dalam pemilihan presiden tahun 2009 ini, akan mampu dan tepat mendampingi saya untuk melanjutkan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan 5 tahun mendatang. Beliau akan mampu membantu saya untuk mengatasi krisis perekonomian dan selanjutnya kembali meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Dan beliau juga akan mampu membangun pemerintahan yang bersih, responsif, bebas korupsi, dan bertanggung jawab. Kepada partai-partai politik yang berketetapan untuk membangun koalisi ke depan, marilah kita bangun pemerintahan kabinet presidensial yang amanah, yang efektif, dan yang kredibel. Tugas dan kewajiban pemerintah adalah untuk bekerja untuk rakyat, dan menjalankan program-program pro rakyat, tugas yang amat berat namun mulia. Pada hakikatnya, kabinet pemerintahan adalah forum untuk bekerja dan bukan forum untuk berpolitik sendiri-sendiri. Marilah kita bekerja dan berjuang sekuat tenaga, sesuai janji kita semua kepada rakyat, untuk membangun Indonesia yang lebih aman, lebih adil, lebih demokratis, dan lebih sejahtera. Akhirnya, kehadapan seluruh rakyat Indonesia, kami berdua memohon doa dan restu dan dukungan, agar dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami, SBY berbudi, dapat berhasil dalam pemilihan presiden tahun 2009 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu membimbing perjalanan bangsa ini menuju hari esok yang lebih baik. Sekian.